Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Nah, kali ini gue akan membahas lagi mengenai Bahar bin Smith ya, kembali lagi ya. Sebenarnya sih nggak ada lagi hal yang menurut gue penting yang untuk gue bahas mengenai Bahar bin Smith gitu. Tetapi kelakuan bala-balanya, kelakuan daripada bala-bala Bahar ini gak berhenti-berhenti begitu loh. Tidak mau cerdas, itu yang saya selalu sampaikan, bahwa mereka ini tidak mau cerdas dengan apa yang saya sampaikan. Nah, begini ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak pernah sama sekali membenci personal daripada seorang Bahar. Saya tidak pernah. Yang saya tolak, yang saya anggap salah adalah perbuatan daripada yang bersangkutan begitu. Saya nggak ada niat untuk karena kebencian saya terhadap seorang Bahar lalu saya membuat video begitu. Menurut saya itu nggak ada gunanya kalau seperti itu. Tetapi saya karena memang ada hal yang saya soroti, ada perbuatan yang menurut saya salah, maka di sanalah saya harus dan patut sebagai sesama umat manusia menyampaikan suatu kebenaran agar banyak orang yang mengerti, banyak orang yang paham tentang apa yang ingin saya sampaikan. Begini, saya ketika membuat berbagai macam story tentang Bahar bin Smith yang melakukan penganiayaan terhadap Rian Jombang karena uang 10 juta. Yang saya sampaikan itu adalah tentang perbuatan Bahar yang menurut saya salah begitu. Karena dia melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap seseorang begitu ya. Seolah-olah hukum adalah tangan daripada Bahar begitu. Jadi Bahar membuat sebuah trademark begitu, bahwa tangannya adalah hukum di dalam hidupnya. Itu yang tidak boleh begitu. Karena saat ini di negara Indonesia ini memiliki hukum yang berlaku. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan apapun itu bentuknya, maka Bahar harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar itu diproses begitu. Akan tetapi ketika saya posting itu di story, saya upload itu di story, seluruh pendukung-pendukung Bahar, bala-bala Bahar kalau saya ingin sampaikan ya, bala-bala Bahar itu tidak berhenti datang begitu ya, membuat komentar yang tidak. Tapi saya tidak gimana-gimana, saya biarkan aja itu komentar tuh. Saya seneng aja begitu, biarin aja, kasih aja dia berkomentar secara luas dan nggak penting juga untuk saya tanggapi begitu. Karena siapa mereka? Mereka saya ingin sampaikan hari ini, kalau Bahar pun yang berkomentar, saya nggak mau saya tanggapi. Saya nggak penting dengan apa yang ingin Bahar sampaikan kepada saya begitu. Apalagi pengikutnya yang menurut saya memiliki kapasitas otak jauh di bawah Bahar begitu. Cenderung dungu lah. Sehingga menurut saya nggak penting aja, menurut saya harus saya bahas, harus saya jawabin satu-satu. Untuk apa? Sehingga saya simpel aja. Semakin mereka membuat seperti itu, semakin mereka mengirimkan komentar-komentar mereka, semakin saya buat apa yang ingin saya buat di dalam story itu gitu. Sebenarnya sudah tidak ada bahan lagi untuk saya bahas soal Bahar, tetapi karena dipancing ya apa boleh buat. Jadi kalau saya ditanya kenapa sih harus membahas Bahar lagi di dalam story, ya itu karena pengikutnya, karena bala-bala Bahar lagi begitu. Kalau bala-bala Bahar tidak membuat komentar-komentar itu lalu tidak menimbulkan tidak menimbulkan perpecahan di dalam komentar, saya nggak akan berkomentar lagi. Untuk apa saya komentarin Bahar? Bahar itu siapa? Kembali lagi gue tanya nih, Bahar siapa? Nama Bahar keluar dari mulut gue, harusnya bangga tuh Bahar tuh. Karena namanya bisa keluar dari mulut gue. Itu yang poin yang penting teman-teman untuk ketahui gitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada seluruh pengikut Bahar, bala-bala Bahar, saya menyoroti kesalahan yang dilakukan oleh Bahar. Lalu ada timbul persepsi orang bilang, lalu kalau seandainya kamu Bang Pablo membela Bahar berarti Bang Pablo menyalahkan Bahar berarti abang membela Rian dong. Nah itu kan goblok begitu. Itu adalah pemikiran yang bego, dungu gitu loh. Kenapa saya membela seolah-olah menyalahkan Bahar berarti saya membela Rian? Enggak seperti itu. Yang saya salahkan adalah perbuatan.
perlakuan. Itu ingat, kelakuan Bahar itu yang saya sangat sayangkan. Bukan saya bela Bahar, bukan saya bela Rian gitu. Bukan saya menyalahkan Bahar lalu saya bela Rian, nggak seperti itu. Yang saya salahkan adalah perbuatan. Bagaimana cara berpikir begitu. Sehingga saya pastikan, saya yakini begitu ya. Setelah saya melakukan riset lebih dalam, kenapa sih bala-bala Bahar itu begitu fanatik dengan yang namanya seorang Bahar? Ternyata alasannya bukan karena Bahar adalah seorang habaib. Alasannya bukan karena Bahar adalah seseorang suci begitu. Atau Bahar adalah seseorang imam besar yang mewakili seluruh umat Islam. Bukan. Ternyata yang saya pelajari dari karakter adalah orang-orang tersebut. Orang-orang bala-bala Bahar ini yang mengikuti Bahar ini adalah orang-orang yang memiliki taraf pengetahuan yang jauh di bawah rata-rata. Orang-orang yang memiliki daya pikir, taraf ekonomi yang berada di lapis bawah. Kenapa bisa seperti itu? Begini, ketika taraf berpikir, cara berpikir seseorang itu jauh di bawah rata-rata, lebih mudahlah masuk doktrin-doktrin yang diselimuti, di apa ya, kalau saya bilang ya, dibungkus dengan agama begitu. Itu yang ingin saya sampaikan begitu. Jadi kita bisa lihat aja gitu, siapa sih pengikut daripada Bahar bin Smith? Ada nggak di sana itu pengikut Bahar bin Smith? Ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Ada nggak sih pengikut Bahar bin Smith pengusaha kaya raya? Nggak ada. Atau ada nggak sih pengikut Bahar bin Smith itu adalah seorang artis ternama terkenal? Nggak ada. Ada nggak sih pengikut Bahar bin Smith itu seseorang yang milioner atau seseorang yang memiliki usaha yang jelas dan sebagainya? Nggak ada. Pengikut Bahar bin Smith rata-rata adalah orang-orang yang memiliki taraf pemikiran jauh di bawah rata-rata. Itu menurut gua. Orang kalau punya pendapat berbeda silakan, Anda boleh berkomentar. Tetapi gua telah memperhatikan karakter orang-orang tersebut sehingga bisa dilihat dari cara mereka melontarkan komentar begitu. Cara mereka melontarkan komentar, cara mereka memberikan pandangan itu adalah orang-orang yang berada di pendidikan bawah. Sehingga saya lucu aja begitu. Saya ingin kasih satu gambaran begitu. Saya pernah, mungkin Anda bisa flashback ke video saya sebelum-sebelumnya, The Lawyer mungkin 2 tahun yang lalu begitu ya. Pada saat tahun 2019 Pilpres, masa kampanye begitu ya. Pada saat itu saya juga banyak membahas soal Bahar begitu ya. Ketika saya membahas soal Bahar, tuh banyak sekali orang-orang yang memberikan komentar-komentar miring. Ada beberapa orang yang memberikan komentar miring hingga jatuhnya adalah melecehkan istri saya gitu. Dan pada akhirnya saya berhasil mendapatkan 5 orang tersebut ya. Saya berhasil mendapatkan 5 orang tersebut. Saya melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersebut. Saya samperin, saya geruduk itu tempat, saya bawa mereka datang ke kantor saya pada saat itu. Dan yang mengejutkan adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki usia masih di bawah umur begitu. Nah, itulah makanya lucu kalau menurut saya. Ada orang-orang yang mudah didoktrin yang menjadi pengikutnya Bahar. Yang ingin gue sampaikan kepada Anda semua para pengikut bala-bala Bahar ya, bertobatlah Anda. Coba cari panutan yang lebih pantas untuk dijadikan panutan selain Bahar. Karena menurut gua Bahar tidak pantas untuk dijadikan seorang panutan. Ini menurut gua loh ya. Gua punya pandangan, gua bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran gua kepada teman-teman. Menurut gua Bahar tidak pantas untuk dijadikan seorang panutan. Karena panutan harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang layak untuk dicontoh oleh para pengikutnya. Bukan malah sedikit-sedikit main tangan. Bukan sedikit-sedikit menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Saya ingin sampaikan, orang yang menyelesaikan permasalahan lebih mengedepankan otot daripada berbicara adalah orang yang lebih memiliki otot dibandingkan otak. Ya, orang yang lebih mengedepankan otot karena dia malas berpikir, dia berpikir bahwa ngapain gua harus capek-capek untuk menggunakan otak gua ini, lebih bagus gua pakai otot.
it's a simple thing. Jadi kalian tinggal berpikir saja gitu. Kalau orang-orang yang hanya pakai otot dikit-dikit, berarti itu adalah orang-orang yang menurut gua orang yang otaknya tidak dapat ia pakai dengan baik. So itulah menurut gua begitu ya. Kalau teman-teman ingin menyampaikan bahwa Pablo ngomongin siapa tuh? Ya ngomongin Bahar. Gua hari ini ngomongin Bahar begitu. Karena menurut gua ketika Bahar melakukan tindakan kekerasan menggunakan otot untuk menyelesaikan masalah, maka dia lebih mudah menggunakan ototnya dibandingkan dengan otaknya dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau orang yang cerdas, orang yang punya pikiran yang jernih gitu, orang yang memakai pikiran dia dalam menyelesaikan permasalahan adalah orang-orang yang menurut gua cerdas. Dia akan menyelesaikan permasalahan dengan berbicara begitu. Dia akan menyelesaikan permasalahan itu dengan bernegosiasi. Dia akan menyelesaikan permasalahan itu dengan apa ya? Ya dengan pendekatan yang jauh lebih humanis gitu dibandingkan dengan otot gitu. Itu yang ingin gua kasih contoh. Jadi dari situ saja Anda sebenarnya sudah bisa menentukan pilihan untuk mengikuti siapa gitu. Siapa yang layak untuk Anda jadikan panutan. Apakah orang yang lebih menyelesaikan permasalahan dengan berbicara, orang yang ketika berbicara ada ilmunya, atau orang yang menyelesaikan permasalahan hanya dengan otot begitu. Dia hanya bangga ketika dia menunjukkan kalau dia kuat dibandingkan dia berbicara, dibandingkan dia menunjukkan kalau dia itu cerdas. Begitu. Itu yang gua ingin sampaikan. Hari ini gua ingin buat sebuah perbedaan gitu ya. Buat sebuah, bukan perbedaan tapi perbandingan gitu. Perbandingan yang paling mudah untuk Anda lihat adalah Rizik. Menurut gue tuh orang yang cerdas. Menurut gue Rizik adalah orang yang cerdas. Oke? Bahar mungkin sebaliknya, gitu ya. Karena dari dua orang tersebut, meskipun mereka memiliki apa ya kalau gue bilang ya, memiliki arah politik yang sama begitu ya. Mereka memiliki persepsi yang sama di dalam memandang permasalahan di dalam politik begitu, agama dan politik. Tetapi ini dua orang yang berbeda. Kenapa Rizik Syihab banyak pengikutnya yang cinta kepada dia? Banyak orang-orang yang menurut gua punya taraf yang tinggi juga mengikuti Rizik Syihab. Karena dia menurut gua menyelesaikan permasalahan itu dengan berbicara. Rizik itu tidak pernah tuh ada istilah tuh dia datang, dia gebukin orang tuh nggak pernah. Karena apa? Karena menurut gua dia lebih mengedepankan otaknya. Sehingga dia menyelesaikan sebuah permasalahan dengan berbicara. Dia bisa mempengaruhi orang dengan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Dia bisa menunjukkan karismanya dengan kata per kata yang keluar dari mulut seorang Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab ketika berada di Saudi ya, dia hanya membuat video saja, dia bisa menggerakkan begitu banyak orang yang ada di Indonesia. Kita akui itu gitu. Sekarang yang gua tanya, apakah Bahar mampu? Nonsen. Karena hari ini hanya untuk menghadapi Rian Jombang saja dia harus menggunakan tenaganya, dia harus menggunakan otot, mengotori ini tangan. Coba. Dari situ aja kan kita sudah bisa melihat begitu ya. Apa dasarnya seorang ulama harus turun menghadapi seorang Rian Jombang gitu. Aneh kan? Nah, oke. Jadi teman-teman ayo kita berpikir lebih jernih, ikuti orang yang lebih mengedepankan otak dibandingkan dengan otot. Dan perhatikan juga tujuan daripada orang-orang itu gitu ya. Karena ada juga, gue ingin sampaikan ya, banyak orang-orang pintar di luaran sana yang mungkin orang-orang cerdas ya, yang mungkin ketika dia mengucapkan kalimat dia bisa mempengaruhi orang, tetapi kita harus menggunakan hati nurani kita juga begitu. Kita pakai pikiran dan kita pakai hati nurani kita, kita lihat begitu. Apakah yang dia sampaikan kepada kita dengan mempengaruhi kita itu, pengaruh yang masuk ke kita itu adalah pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif? Ya, kembali lagi itu kepada teman-teman untuk menerimanya. Yang pasti yang ingin gue sampaikan adalah Bahar tidak cocok untuk kita sematkan kalimat
atau sematkan gelar ulama padanya. Bahar tidak cocok untuk menjadi sebuah panutan. Itu. Gue lebih sepakat Bahar itu menjadi petarung MMA gitu. Sehingga kemarin gue sempat membuat statement gitu ya. Gue sempat membuat statement di mana gue menantang Bahar untuk melakukan tarung MMA. Karena dia kerap melakukan kekerasan kepada orang. Karena menurut gue itu dia lebih cocok gitu. Itu dia lebih pantas dibanding menjadi seorang ulama. Itu aja yang mungkin gua ingin sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman mungkin kebuka pikirannya, supaya teman-teman lebih paham apa maksud saya, dan mudah-mudahan video tersebut juga ditonton oleh Bahar, ditonton oleh para pengikut daripada Bahar yang gua sebut sebagai bala-bala Bahar begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan jangan lupa untuk di-like, di-komen dan di-share kepada seluruh teman Anda agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.